warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala as-siyama fi syahri Ramadan syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti segenap untayan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya. Di pagi yang amat mulia ini kita masih sempat hadir untuk memenuhi salah satu kewajiban kita sebagai hamba, yakni menunaikan salat subuh secara berjamaah. Teriring selawat dan salam tak henti pula kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan termasuk bulan yang banyak nama-nama. Ramadan merupakan bulan di antara bulan yang paling banyak namanya. Banyaknya namanya menunjukkan banyaknya karakter yang dimiliki Ramadan. Ramadan disebut dengan Syahrul Rahmah, bulan rahmat, bulan kasih sayang. Ramadan disebut dengan bulan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan, dan nama-nama yang lain. Yang menjadi pertanyaan bagi kita mukmin adalah ketika Ramadan begitu banyak namanya, apakah posisinya sebagai rahmah? Apakah keberadaannya sebagai maghfirah? Apakah kondisinya sebagai bulan yang mubarakah? Bahkan ia disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Lantas apakah kita nanti pada saat memasuki Ramadan, lalu kita akan berakhir Ramadan ini, apakah nama-nama Ramadan di mana setiap nama punya kelebihan dan potensinya, apakah kita termasuk orang yang mendapatkan seluruh kesempurnaan daripada nama-nama Ramadan itu? Ketika Ramadan disebut sebagai bulan rahmah, apakah iya nanti setelah Ramadan kita akan mendapatkan rahmah?
Ketika Ramadan disebut dengan bulan maghfirah, apakah iya nanti setelah Ramadan kita akan orang-orang yang mendapatkan ampunan? Ketika Ramadan disebut dengan bulan mubarak penuh dengan keberkahan, apakah nanti selesai Ramadan kita akan mendapatkan keberkahan? Ramadan sebagai syahrul Quran, apakah setelah Ramadan nanti banyak amalan-amalan Al-Quran yang kita kerjakan? Ini yang selalu menjadi tanda tanya besar di awal Ramadan. Ini yang menjadi tanda tanya besar, apakah target-target Ramadan kita miliki? Kalau sejak sekarang kita tidak memiliki target untuk mengisi Ramadan yang berdasarkan pemerintah, keputusan sidang isbat pemerintah akan kita laksanakan besok. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah siap? Rencana apa yang sudah kita lakukan? Rencana apa yang ingin kita lakukan di bulan Ramadan ini sehingga Ramadan ini akan berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya? Apa rencana yang sudah kita susun? Penceramah saja 2 bulan sebelum Ramadan tiba sudah ada jadwalnya. Subuh ini di mana? Tarawih pertama di mana? Tarawih kedua di mana? Malam ketiga di mana? Malam keempat di mana? Malam kelima di mana? Sudah ada jadwalnya, jadwal ceramah. Nah, untuk mengisi aktivitas ini apa targetnya? Apa yang sudah kita susun sehingga nanti kita dapat rahmah, dapat keberkahan, dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga di akhir Ramadan kita menjadi pribadi yang muttaqin. Kalau seandainya tidak ada rencana dan tidak pernah kita rencanakan, hanya sekedar angan-angan saja, nanti saya di Ramadan akan melakukan ini, akan melakukan itu tanpa ada rencana, nyentang berat tenggung doa. Buktinya sudah kita lalui Ramadan tempo dulu, tidak ada perencanaan sehingga Ramadan lewat begitu saja. Kapan baru menyesal setelah Ramadan itu berlalu? Pentinglah bagi kita merencanakan. Ramadan pertama ngapain? Ramadan kedua mau ke mana? Ramadan ketiga hodan ya. Ramadan keempat putapubut. Ramadan kelima ki Banjara. Semua mestinya terencana sehingga tidak ada hari-hari dari bulan Ramadan yang kita lewati akan berjalan berlalu begitu saja. Contoh sedekah. Mau berapa target jumlah sedekah kita di Ramadan ini? Atau memang hanya target tidak? Padin rencana target tanuk musyrikah dalam bulan Ramadannya. Ini banyak orang tidak punya target. Ayo pergi bayar ijak aju. Okey, mi ijak kedai hulaut, mi ijak kedai lempare. Padin target. Oh, target dengku menyena kemampuan. Lagi bicara hana kemampuan. Kita ukurlah kemampuan kita, lantas baru kita targetkan. Lembaga pendidikan punya target ini, siswa ini nanti mau lulus jadi apa? Ada profil lulusannya. Perguruan tinggi ada profil lulusannya. Orang ikut pesantren kilat, ikut daurah Ramadan, ada targetnya. Apa yang ingin dia capai? Belum ada target. Kalau tidak ada target, maka susah untuk mendapatkan Ramadan dengan sempurna. Terkah padin target. Puna target lah mulai tanya, ya Allah menyena kemampuan ilo Ramadannya minimal mena terkah paling minimal kamu awamnya, kamu yang ekonomi bawahnya mena 5 juta. Nah kepikirannya.
Sehingga muta target tu menyetingkat 5 juta tiura padin. Di malam padin tamu terka. Sudah ada targetnya. Oh nyan le dah tunggu. Kakak bela tam 1 juta matang lam bulan Ramadan. Kata tu ongko. Akan tetapi bila kita tak punya target, hanya target kibannya ija aju. Ya nak doa. Hanya ada doa rencana. Man punya target dalam bulan Ramadan yo 50,000 kamu tunggu. Dia 50,000, 1,000 lah di malam. 3,000 di malam, 2,000, 3,000. Man punya puasa na 50 ro ka ke 50,000. Man kadang ci 20 ti kurung ro, 20,000 ya. 2,000 di malam, 60,000. 5,000 di malam, 150,000. Tapi lumayan masih ada target, sehingga tidak ada lupa, sehingga hana alasan hana berkah malamnya. Tu aku bawa dompet. Pulang tubuh lagi nyo. Mandum tu ada bawa dompet. Untuk baru itu dompet udah tak berjak warung kopi. Ya ini baru nak dompet. Kenapa? Karena enggak ada target. Kita tadi berangkat dari rumah hadir ke Masjid Islamic Center ini. Berapa target sedekah kita di subuh ini? Karena hana target dompet tu ada apa? Karena hana target sedekah matulun. Target hanya sembahyang subuh bersama GPS dengar ceramah kabeh. Itu saja targetnya. Sehingga yang kita tidak targetkan enggak kita bawa. Padin nala durung putar-putar dalam pajak impreh. Pejut hana mupu belau. Puji hana mupu belau karena hana ke target wata gena jak dari rumah puno pu rencana bawang merah padin pu 5 putih belau. Capli 3 kilo pu 2. Sia kameng sia 5 3 kilo pu 2. Sehingga karena hana target ubena yai mekat di pajak impreh mandung ke belau okay. Atau yang lebih mengerikan sesuatu yang tidak diperlukan dia tidak beli. Malah yang kira-kira hana perlu, hana belum, hana target. Maka urina punya kerja pajaknya kagak tulis. Punya hana tulis dua. Beda tanya agam hantu. Bila perumoh tanya, pegah batanya bang nejak pajak impres saat nak beliau bawang merah. Nya uragam hana payah catat. Gejak ge Honda ke Putamong ngaju kuna dalam pajak impres ke podong bak parkir ke Putamong ju kudih dalam Putamong sampai merempak urung mekat bawang merah. Gebla bawang merah 5,000 gejak ke boju. Jo Honda bar parkir roh rumah tanya ngelip rumah. Bang. Bawang merah saya ni belum. Hai munor kayu belau bawang merah saya aku belau. Tapi bila urinang hana target di berkehilah kau kajak saya apa jaya impres ke belau bawang merah. Ju Honda ada kalaknya ke beca. Ha, gue truk kena bak parkir. Bang kalon Tupperware pi belau. Kalon jilbab pi belau. Kalon naruk baru cocok untuk raya nyan pi belau. Kalon mukuna sangpah untuk tarawih nyan pi belau. Kalian taka pi belau, kalian botomat pi belau, kalian bau putih pi belau. Mandum belau, yang tua ke belau bawang merah. Padahal je pun yang penting. Apa di antara sebabnya? Karena target, karena rencana tidak ada. Ini penting kita pahami sebelum kita masuk Ramadan. Karena bagi kita panduan. Yang terkah benar target tunggu mertua padin rencana Ramadannya. Yang kedua target baca Quran. Karena Ramadan syahrul Quran, mau berapa targetnya? Apakah sekali khatam selama Ramadan? Atau 2 kali khatam? Atau 3 kali khatam? Atau 4 kali khatam? Berapa target khatam kita Al-Quran di bulan Ramadan ini? Jangan sampai selesai Ramadan
ada huruf-huruf, ada kalimat-kalimat dari Al-Quran itu yang tak pernah tersebut oleh lisan kita. Wajib anak tamat, anak kata. Lihat para ulama tempo dulu, luar biasa mereka itu. Di antara mereka ada mampu mengkhatamkan Al-Quran 2 bulan sekali di luar Ramadan. Ada yang mampu mengkhatamkan Al-Quran sebulan sekali. Bahkan kekuatan membaca Al-Quran mereka punya target yang amat luar biasa. Di antara mereka ada yang mampu mengkhatam Al-Quran 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 7 hari sekali, ada yang 6 hari sekali, ada yang 5 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, ada 2 hari sekali, ada yang 1 hari sekali khatam. Bahkan ada yang 1 hari 2 kali khatam, ada yang 1 hari 4 kali khatam. Yang lebih hebat digambar dalam kitab Al-Azkar, namanya Sayyid Al-Jalil Ibnu Katib As-Sufi. Sehari semalam mampu mengkhatamkan Al-Quran 8 kali. 4 kali di waktu siang, 4 kali di waktu malam. Bahkan banyak orang seperti Utsman bin Affan, seperti Tamim Ad-Dari, mereka mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap rakaat salatnya. Nyamban target. Tabuh rakaat 3 khatam. Itanya khatam cit lega kun kulhu. Lagi khatam. Man tabuh rakaat 3 khatam. Artinya apa? Ada targetnya. Masalah itanya tangaim ya panek mitanya metapo rakaat tabuk 3 kata mitanya kulhu ya ndak mujud kan bagi put tabuk rakaat. Tapi targetlah sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting Ramadan itu harus ada target. Kalau seandainya kita mau maksimal Ramadan kita itu, tapi kalau hanya sekedar Ramadan lewat begitu saja, roh kudrawi wa kudrawi lagi kuntilanak, datang tak diundang, pulang tak diantar, karena enggak ada target. Patuh Ramadan, oka habis Ramadan, oka menang tak gaya. Coba bayangkan, renungkan Ramadan kita tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, bagaimana target? Kan gara-gara hana targetnya maka jihan tercapai, sehingga selalu datang penyesalan. Maka jangan sampai Ramadan ini terulang nantinya seperti Ramadan lalu, sehingga nanti setelah itu baru menyadari, ya Allah, kadangnya puasa terakhir bagi long, ya Allah, Ramadan terakhir bagi long, tapi hana long target, ya Allah. Nah, sekarang targetlah. Kalau salat wajib, memangnya karena dalam kewajiban, memang karena target dalam kehidupan. Ini ibadah-ibadah tambahan. Ibadah-ibadah tambahan yang mesti kita lakukan pada bulan Ramadan, sehingga rutin. Itu yang wajib, nyanci wajibnya, walaupun hana ada tulis target. Baik ledum tu, dah katanya hana yang tu boh, hana target. Nyanci ka wajib dah target. Yang ibadah-ibadah sunnah. Karena pahala dilipat gandakan orang yang beribadah puasa sunat pada bulan Ramadan, pahalanya seperti pahala wajib. Pahala wajib pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahalanya. Sehingga harapannya selesai Ramadan, syahrul maghfirah kita dapatkan, syahrul Quran memang kita peroleh, syahrul rahmah juga ada pada diri kita. Syahrul Quran juga kita telah mengkhatamkan Al-Quran. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu retorika disebut dengan ungkapan naik tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Itu retorika. Orang yang masuk Ramadan tanpa persiapan, maka Ramadan akan lewat begitu saja.
Orang yang malas ibadah, dia bersama Ramadan. Orang yang buat sembahyang hana ibadah, dia juga datang Ramadan padanya. Tapi ada orang yang Ramadan lewat, dia isi dengan segala macam kebaikan. Ada orang yang Ramadan lewat, tidak ada apa-apa yang dia peroleh. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, kam min sa'imin. Berapa banyak orang puasa, tidak dapat apa-apa, illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, kami ingin berpesan kepada diri pribadi dan kepada kita semua. Harapannya adalah Ramadan kita tahun ini akan lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Caranya, susunlah target-target kita. Rencanakanlah Ramadan ini sehingga Ramadan ini benar-benar husnul khatimah. Selesai Ramadan, kita benar-benar akan menjadi pribadi muttaqin, mendapatkan rahmah, memperoleh maghfirah ampunan Allah, juga sekaligus akan mendapatkan keberkahan dari Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.